Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Rahmawati. Di video kali ini saya akan membahas teorema limit trigonometri lanjutan yang kedua. Sebelumnya sudah saya pernah bahas yang part 1. Nah, di video ini saya akan membahas teorema yang ini, yaitu ketika limit 1 min cos x per x dan x-nya mendekati 0 itu sama dengan apa. Kemudian teorema ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus limit trigonometri. Oke, lanjut. Sebelum itu, masih ingatkah kamu teorema limit khusus fungsi trigonometri 1 yang telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu limit x per sin x ketika x mendekati 0 itu sama dengan 1. Kemudian masih ingatkah kamu identitas trigonometri seperti identitas Pythagoras? Ada 3 identitas. Dan ini pun bisa kita bolak-balik ya, seperti sin kuadrat theta akan sama dengan 1 min cos kuadrat theta dan seterusnya. Kemudian identitas sudut ganda. Sudut ganda berarti ini 2pi. 2 theta. Misalnya nanti ini 4 theta, artinya di sini 2 theta, 2 theta. Kalau ini 2 theta, berarti di sini theta dan theta itu ya. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11 di semester 1. Selanjutnya adalah identitas jumlah dan selisih 2 sudut seperti yang ada di sini. Sin A plus B akan sama dengan sin cos, cosin, tandanya kan sama. Kemudian ketika cos A plus B, alfa plus beta akan sama dengan cos, cos min sin, sin, tandanya tapi berbeda, berlawanan gitu ya. Kemudian kalau tan, begitu pula yang atas akan sama dengan dari yang diminta, kemudian yang bawah lawannya. Ini plus, ini min, ini min, ini min, ini plus. Oke. Ini harus kalian pegang untuk melanjutkan atau untuk membuktikan maupun menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan teorema limit khusus fungsi trigonometri bagian 2, yaitu 1 min cos t, limit dari 1 min cos t per t ketika t mendekati 0 itu sama dengan apa. Oke, perhatikan pembuktian yang telah saya kemas. Nah, ini sekarang kita sudah punya soalnya. Kemudian bagaimana caranya kita memodifikasi sehingga memudahkan kita untuk mencari limit tersebut. Di sini saya kali dengan 1 plus cos t per 1 plus cos t. Ini tidak akan mengubah sudutnya. Ini harusnya ada kurungnya di sini. Jadi dia itu bentuknya kan kurung. Akhirnya kita miliki 1 min cos t kuadrat. 1 min cos kuadrat t adalah perkalian dari 1 min cos t kali 1 plus cos t. Artinya kita punya 1 min cos kuadrat t. Nah, dengan berdasarkan identitas Pythagoras tadi, kita punya ini sama dengan sin t. Yang bawah tetap. Nah, berdasarkan teorema limit khusus fungsi trigonometri yang pertama, kita bisa mengelompokkan dalam bentuk ini ya, di sini. Sehingga kita punya ini ketika kita bisa jadi sin t per t, nanti limitnya sama dengan 1, sedangkan yang ini kita punya limit sin t per limit 1 plus cos t ketika t-nya mendekati 0. Nah, ini adalah sama dengan 0. Yang ini sama dengan 1 ditambah cos 0. Cos 0 itu 1, sehingga 1 tambah 1 itu 2. Tapi 0 per 2 tetap 0. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 0. Nah, oleh karena itu, teorema limit trigonometri 2, yaitu limit 1 min cos t per t ketika t mendekati 0 akan sama dengan 0. Nah, ini harus kita ingat-ingat. Tadi kita sudah memiliki teorema limit khusus fungsi trigonometri yang pertama, yaitu yang terkait ini, limit sin t per t ketika t mendekati 0. Sekarang kalian
Sekarang kita juga punya limit 1 min cos T per T ketika T mendekati 0, yaitu sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan ide dari identitas maupun teorema yang sudah kita miliki semua. Nah, perhatikan untuk menentukan limit dari 1 min cos 4Y per Y kali sin Y ketika Y mendekati 0, kita bisa mengubah cos 4Y menggunakan identitas sudut ganda. Nah, kita punya cos 4Y. Ini bisa kita ubah dalam bentuk 1 min sin kuadrat 2Y. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan menjadi sin kuadrat 2Y. Ini min 1 min kali min plus jadi sin 2Y saja. 1 min satunya habis per Y sin Y. Nah, selanjutnya tinggal kita pecah sin kuadrat Y, kita pecah jadi ini. Kemudian berdasarkan teorema yang sudah kita peroleh di video sebelumnya, nah berarti ini akan sama dengan 2, yang ini juga sama dengan 2 per 1, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, sehingga dapat disimpulkan limit dari 1 min cos 4Y per Y sin Y ketika Y mendekati 0 sama dengan 4. Oke, lanjut ke contoh yang ke-8. Tentukan limit dari 1 min cos T per T kuadrat ketika T mendekati 0. Lagi-lagi kita akan menggunakan bantuan, yaitu mengalihkan sekawan dari 1 min cos T, yaitu 1 plus cos T, 1 plus cos T. Nah, kemudian kita punya 1 min cos kuadrat T per T kuadrat 1 plus cos T. Ini sebenarnya mirip dengan teorema kita yang kedua ya. Kalau yang teorema kita yang kedua, ininya berbentuk T saja, yang ini ada T kuadrat. Nah, dengan ide yang sama pembuktiannya kita ubah dengan menggunakan identitas Pythagoras, yaitu sin kuadrat T sama dengan 1 min cos kuadrat T. Kemudian saya pisah di sini. Saya bisa jadi ini. Nah, dengan menggunakan teorema kita yang di video sebelumnya, ini adalah sama dengan 1, ini juga sama dengan 1, begitu pula dengan ini 1 per, tinggal substitusi saja yang ini 1 plus cos T, T-nya diganti 0, berarti cos 0. 1 per 1 plus 1 yaitu setengah. Oke, 1 kali 1 kali setengah yaitu setengah. Jadi, limit dari 1 min cos T per T kuadrat ketika T mendekati 0 sama dengan setengah. Lanjut ke contoh 9, yaitu tentukan limit dari sin X plus H min sin X per H ketika H mendekati 0. Kita akan menggunakan identitas jumlah dan selisih untuk menyelesaikan ini. Di sini saya menjabarkan sin X plus H dalam bentuk ini. Nah, kemudian saya mengeluarkan, ya, karena di sini sudah ada yang punya sin X, ini juga sin X. Saya gunakan sin X-nya di sini. Sin X-nya saya keluarkan dari sini, sisanya cos H, kemudian dari min sin X sisanya adalah min 1. Ketika saya kalikan silang seperti ini, dia akan memperoleh sin X cos H atau cos H kali sin X dikurangi sin X, berarti yang ini. Kemudian ditambah cos X plus sin H per H. Nah, kita sekarang bisa memecahnya dalam bentuk penjumlahan ya. Yang ini sendiri ditambah yang ini sendiri. Selanjutnya kita akan menggunakan identitas yang kita telah temukan di video ini. Yang pertama tadi cos H min 1 per H itu lawan kan dari 1 min cos H per H, maksud lawan kan berarti nilainya min, sedangkan nilai dari ini berarti negatif 0 ya, negatif 0 kali 0 sin 0 berarti 0. Kemudian limit ini ketika dimasukkan, limit cos X
Ketika H mendekati 0, karena ini variabelnya adalah H, sedangkan di sini variabelnya X, otomatis hasilnya tetap cos X. Ya, dianggap sebagai suatu bilangan atau konstanta. Seperti itu. Kemudian limit sin H per H ketika H mendekati 0 itu sama dengan 1. Ini adalah teorema yang telah kita buktikan di video sebelumnya. Nah, sehingga kita punya ini tadi min 0 kali 0 atau 0 ditambah cos X kali 1, sehingga jawabannya adalah cos X. Jadi, limit dari sin X plus H min sin X per H ketika H mendekati 0 itu sama dengan cos X, yaitu suatu konstanta. Selanjutnya, contoh yang terakhir yaitu tentukan limit tan 2Y min tan Y per sin 2Y min sin Y ketika Y mendekati 0. Nah, idenya adalah kita memanipulasi yang kita punya, yaitu dengan cara di sini saya menggunakan 1 per 2Y per 1 per 2Y. Saya ingin memunculkan atau menggunakan teorema di video sebelumnya. Nah, sehingga kita punya di sini tan 2Y min tan Y per 2Y dibagi sin 2Y min sin Y per 2Y. Nah, kemudian saya pecah, jadinya seperti ini limitnya menggunakan sifat limit ya yang ini ya. Nah, kemudian saya pecah lagi masing-masing tan 2Y min tan Y per 2Y, yang ini sin 2Y per 2Y min sin Y per 2Y. Selanjutnya, berdasarkan teorema yang sebelumnya, ini akan sama dengan 1, kemudian yang ini setengah, berarti 1 dikurangi setengah itu setengah, dibagi, ini juga 1, min setengah juga dibagi 1, min setengah. Nah, akhirnya kita punya sama dengan 1 karena ini pembagian. Jadi limit dari tan 2Y min tan Y per sin 2Y min sin Y ketika Y mendekati 0 adalah sama dengan 1. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian merasa terbantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.